Kita sudah kedatangan dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Oman Abdurrahman. Sore, Pak. Ada Bapak Oman Abdurrahman dan Dr. Andri. Sore. Iya. Selamat Sekilas sore, mengenai ya. pembicara-pembicara kita ini, Bapak Oman Abdurrahman ini berkarir sebagai pegawai negeri sipil dari tahun 1990 dan merupakan lulusan Teknik Geologi ITB dan melanjutkan kuliahnya di bidang rekayasa pertambangan dengan bidang kajian hidrogeologi. Selain itu, Bapak Oman juga merupakan Kepala Museum Geologi di tahun 2015, serta banyak berkiprah di bidang publikasi dan sudah melahirkan 125 terbitan, serta pernah menjadi pemimpin redaksi majalah geologi, Geomage, dan Warta Geologi. Dan pembicara kedua kita yaitu Dr. Andri merupakan lulusan dari Diploma Komputer Fiksi ITB dan mengambil Fakultas Kedokteran di tahun 1991 di Unpad. Selain itu, posisinya saat ini itu menjabat sebagai Head of Project Indonesia Medical and Health Tourism developed by PT Medical Advance Indonesia, serta menjadi tim pengembangan di beberapa daerah, yaitu Geopark Belitung, Geosite, dan Bukit Pramun, serta anggota aktif dari IAGI Magi. Begitu sekilas profil dari pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Kita langsung saja mulai dengan pembicara pertama kita, yaitu dari Bapak Oman Abdurrahman. Dengan hormat, silakan waktu dan tempat dipersilahkan, Bapak Oman. Terima kasih, Kak Ania. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Daru, Ketua IAGI. Selamat sore juga Dr. Andre, rekan saya. Juga Reza sebagai host dan Ania sebagai moderator. Selamat sore kepada para senior-senior saya di IAGI dan juga teman-teman, juga adik-adik yang saat ini menghadiri webinar ini. Saya merasa suatu kehormatan oleh Pak Daru melalui Pak Fajar diminta untuk menyampaikan tema geomedik. Sebetulnya saya bukan pakar di situ, artinya sedang sama-sama belajar. Ini hitung-hitung bahan diskusi aja Pak Daru ya. Saya tidak lebih tahu juga, jadi dengan adanya penugasan ini saya jadi buka-buka apa itu geomedik ya. Kebetulan dalam tahun lalu dan juga 20 tahun yang lalu ternyata saya pernah mengadakan penelitian yang kalau dalam bahasa sekarang itu geomedik ya. Dulu ada penelitian kualitas air di lokasi transmigrasi, nanti kita akan bahas. Kemudian belakangan saya berpartner dengan Dr. Andre sering melakukan acara geotek dan wellness tourism, dan di situ sebetulnya ada aspek geomedik. Ya, lanjut. Jadi judulnya geomedik, sekilas tinjauan ini dari sisi geologi, dan bagaimana penerapannya melalui Gateway Tour. Ya, ini ada 5 tema kira-kira yang mudah-mudahan bisa tersampaikan dalam kesempatan ini, dari mulai pengantar, faktor geologi dalam geomedik, sekilas geometri Indonesia dan tantangan, kemudian metode ini yang sangat perlu, dan terakhir bagaimana Gateway Tour sudah mulai mengintegrasikan geomedik di dalamnya dalam hal healing ya. Lalu lanjut ya. Nah, kalau lihat secara pengantar, kalau lihat asal-usul geomedik sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Walaupun banyak orang bilang ini adalah cabang yang baru, tapi sebetulnya ini adalah the emerging field ya. Artinya dulu Hippocrates maupun Aristoteles sudah mulai merintis apa yang disebut waktu itu sangat panjang namanya nih, ada nih hidro, biogo, cemo, epidemiopato, dan selanjutnya ya, ada eko itu. Nah, sebetulnya istilah yang panjang ini dalam bahasa sekarang adalah geomedik ya. Di situ sudah terangkum geomedik. Secara etimologi atau asal-usul kata ya dari geo dan dari medik, medik tentang kesehatan, geo tentang bumi, ada tentang pengetahuan juga. Jadi secara sederhana geomedik itu yang geologi yang berurusan dengan hubungan antara kesehatan dan faktor-faktor geologi yang bisa menyebabkan gangguan maupun bisa memperbaiki kesehatan manusia ya. Ini bisa dirujuk dalam alamat-alamat yang saya cantumkan di sini. Jadi itu aja intinya, bagaimana hubungan antara faktor geologi, yaitu bahan geologi dan proses geologi, dan kesehatan, masalah kesehatan maupun
hal-hal yang menyebabkan memperbaiki kesehatan. Lanjut. Nah, ini permasalahannya kan berawal dari sini, ada beberapa penyakit di dalam yang bisa dialami manusia, ada yang disebabkan oleh merkuri, saya kira sudah banyak tahu itu ya. Ada juga yang disebut dengan silicosis, ada keterangannya di sebelah kanan, ya. Ada yang disebut dengan Balkan endemic, ya. Ada juga yang disebut dengan Michelin joint disease, Blackfoot disease, kemudian penyakit kekurangan selenium, ada juga yang black lung, ini paru-paru hitam, menghitam, dan ini yang fluorosis gigi, ini udah sangat terkenal karena ada kasusnya di Indonesia ya. Beberapa hampir semua di sini udah diketahui penyebabnya, itu terkait dengan beberapa unsur atau mineral tertentu, tapi ada juga yang masih misterius seperti Michelin joint disease. Kalau Bapak-bapak nanti cari info di Google, ini masih belum jelas apakah ini karena unsur atau karena bawaan ya gitu, atau karena memang sesuatu kekurangan unsur tertentu di dalam tubuhnya atau kelebihan. Lanjut. Nah, jadi ruang lingkup dari geometrik itu sangat kompleks, membutuhkan pendekatan berbagai multidisiplin. Jelas yang paling utama adalah geologi dan kedokteran, kemudian juga geografi, geokimia, ahli biologi sampai ke dokter hewan. Yang materi geologi di sini yang terlibat tentu saja batuan, tanah, debu, emisi vulkanik ya, yang semuanya mengandung unsur mineral, senyawa, dan juga mungkin bisa menyebabkan mikroba yang membahayakan atau bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi ada dua hal selalu, ada yin, ada yang ya, ada yang membahayakan, ada yang bermanfaat. Nanti kita sebut geomedik plus dan geomedik minus ya. Materi geologi juga dapat berupa bahan kimia, mineral, atau kontaminan yang berhubungan dengan manusia. Ahli geologi medis bekerja dengan ilmuwan bumi, biologi, fisik, dan lainnya. Ya. Jadi ini sangat banyak sekali keahlian. Lanjut, coba di ilustrasinya. Ini gambarannya, lanjut. Nah ini yang paling utama tentu ahli biomedis, kedokteran, dan ahli geologi. Kemudian di sini ada geografi. Tapi untuk lebih optimal lagi, sebetulnya banyak keahlian seperti di sebelah kanan ini ya. Dari mulai geologi, geografi, agronomi, veterinary, biologi, engineering, ahli gigi, kedokteran gigi, juga ahli pengobatan. Ya. Lanjut. Nah, tujuannya dari studi geomedis ini mengidentifikasi anomali geokimia dalam tanah, sedimen, dan air yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan hewan. Nah, ini geologi banget ya. Kemudian mengidentifikasi aspek lingkungan yang menyebabkan masalah kesehatan. Bekerja sama dengan ahli biomedis kesehatan, masyarakat mencari solusi untuk mencegahnya atau meminimalkan masalahnya. Mengevaluasi dampak kesehatan yang bermanfaat dari bahan-bahan dan proses geologi, meyakinkan publik ketika ada masalah kesehatan lingkungan, jadi nanti bisa memberikan penjelasan apa sebetulnya yang terjadi ya. Kemudian menjalin hubungan antara negara maju dan berkembang untuk menemukan solusi atas masalah kesehatan lingkungan. Lanjut. Kemudian lanjut, saya kira nilai kepentingannya jelas ya, dari sejak zaman dulu tadi Aristoteles dan sebagainya, hubungan antara mineral dan kesehatan manusia sudah teridentifikasi, sudah disadari ya. Mereka menghubungkan beberapa penyakit dengan faktor lingkungan. Semakin banyak koneksi kesehatan bumi dan kompleksitasnya menjadi semakin jelas, kebutuhan kita akan kejelasan bagaimana hubungan antara unsur geologi dan proses geologi, juga kesehatan manusia, masyarakat ya. Jadi mereka bekerja sama dan sekarang sudah melahirkan di dunia internasional sudah agak lama sebetulnya ikatan ahli geomedik ya. Lanjut. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Secara kebetulan sebetulnya saya sekitar 20 tahun yang lalu, 1999 pernah ditugaskan ya oleh pembimbing saya waktu itu, Profesor Denny Juanda Pratmaja, dosen hidrogeologi di Teknik Geologi. Penelitian permasalahan kimia fisika sumber daya air di sebuah daerah transmigrasi Luwu, Malili, Luwu, Sulawesi Selatan. Yang ternyata kalau dalam kacamata sekarang ini adalah kasus geomedis, karena di situ di daerah transmigrasi itu air minumnya tercemar oleh logam berat. Ya, nanti kita bahas agak rinci ya. Lanjut. Ya lanjut. Nah inilah saya tadi sebutkan, unsur geologi dalam geomedik tidak selalu merugikan. Ada banyak yang menguntungkan. Sesuai dengan sifat alam yang selalu dalam kesetimbangan atau mencari kesetimbangan. Atau dalam istilah yang populer, yin and yang, dalam istilah para sufi, para agamawan, jalaliyah dan jamaliyah. Ya. Sama itu semua, sama dengan yin and yang. Jadi sebut sajalah kita ada geomedik plus dan ada geomedik minus.
Geomedic plus adalah kasus-kasus geomedik atau fenomena geologi yang bermanfaat pada kesehatan manusia, seperti air panas untuk pengobatan, kawasan pantai dan lingkungan untuk bermeditasi, untuk olahraga, ya, flora fauna yang bisa berfungsi pengobatan dan selanjutnya. Contoh populer dari Geomedic Plus ini adalah balneoterapi. Ya, lanjut. Ini di Jepang nih fasilitas balneoterapi. Lanjut. Jepang sangat maju dalam balneoterapi atau istilah populernya spa, ya. Terapi dengan cara berendam di air panas alami yang mengandung berbagai senyawa kimia yang dihasilkan oleh kegiatan vulkanik. Jadi ini air panasnya alami, ya. Yang sudah maju dalam ini adalah Jepang, udah sejarahnya udah panjang sekali. Di sana disebutnya Toji fasilitas ini. Di Indonesia sebetulnya potensinya banyak sekali. Nah ini Pak Sukman Daru, ya, Pak Daru. Ini tantangan bagi kita, sudah punya nggak data list air panas di Indonesia? Bagaimana kandungan masing-masing dari panas itu, dan bagaimana pemanfaatan sekarang dan ke depan? Ini saya kira tantangan bagi teman-teman yang berminat di geomedik. Nah, bedanya di Jepang ini sudah ada keterangan ini nih, klasifikasi chloride spring, acidic hydrogen sulfide spring, effective for poor circulation, burn, slower back pain. Ini betul-betul kerjasama dengan kedokteran, ya. Yang ini nanti kita bandingkan yang di Indonesia seperti apa. Lanjut. Ya, lanjut. Nah ini di Indonesia sudah ada sebetulnya spa di Indonesia, seperti contoh ini di Garut, ya. Tapi ya itu tadi, belum ada keterangan seperti tadi, efektif kandungan kimianya apa, kandungan mineralnya apa, lalu efektif untuk apa. Ya, mungkin ini perlu kerjasama dengan para ahli geologi. Ya. Lanjut, saya kira, nah, Geomedic Plus lainnya yang belum banyak dikaji, dimanfaatkan air tanah untuk air minum. Yang ini juga ada berbagai jenis air tanah, kan, ada air yang segar, sangat menyegarkan, ini perlu kajian-kajian. Uap panas bumi seperti di Kamojang, lingkungan pantai, suka banyak kita lihat orang bermeditasi, berolahraga di pantai karena memang lingkungannya mendukung. Perbukitan, misalnya kebun teh, pegunungan dengan udara yang sejuk, air terjun juga banyak mengandung O3, ya, yang menyegarkan gitu. Dokter Andi bisa lebih menjelaskan nanti. Kemudian beberapa jenis mineral untuk pengobatan ini juga belum banyak dibahas, ya. Lanjut. Nah ini ternyata geomedik itu tidak hanya untuk manusia, tapi ada yang untuk manusia melalui flora dan fauna. Salah satu contohnya ini di kawasan Tasikmalaya, di Galunggung itu ada sejenis pisang ranggap namanya, atau pisang tongkat langit. Yang menarik dari pisang ini, Bapak-Bapak Ibu semua, kalau lihat kita pisang kan biasanya ke bawah, ya, tandannya itu, ya. Betul nggak? Nah, kalau pisang ranggap ini selalu ke atas dia, tandannya. Luar biasa sekali dia. Ada zat apa di sini, ya. Kemudian contoh juga di Papua ada buah merah, ada juga di Dieng, pepaya Dieng khas gitu, ya. Semua itu endemik, ya, atau paling tidak cocoknya di situ, dan itu punya fungsi untuk kesehatannya. Ini juga berkaitan dengan keadaan geologi tanah batuan di situ, ya. Lanjut. Nah ini buah pisang ranggap ini sedang diteliti oleh ITB, ya, berbagai kandungannya yang sangat bermanfaat, ya. Kalau Bapak-Bapak ingin mencoba pisang ini harus datang ke Galunggung, karena kalau ditanam di daerah lain tidak tumbuh ini pisang ini, ya. Lanjut. Nah, geomedic minus adalah kasus-kasus geomedik dari fenomena geologi yang menyebabkan masalah bagi kesehatan kehidupan manusia, flora, fauna, dan lingkungan. Saya di sini mengkelompokkan ada 3 kategori geomedic minus. Pertama, menyebabkan pencemaran dan penurunan kualitas sumber air minum lingkungan karena materi geologi secara alami, artinya itu natural, ya, natural hazard gitu. Contohnya misalnya pencemaran air minum karena fluor atau karena air yang sangat asam di Dieng. Nah, itu yang alami. Kemudian pencemaran di Ijen, kawah Ijen, ya, sorry. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, pencemaran penurunan kualitas sumber air minum lingkungan karena budaya manusia. Misalnya ada nitrat dan nitrit di sumur gali, air raksa di perairan pada kawasan pertambangan, dan lain-lain. Jadi, tapi walaupun itu adalah man-made, tetap ada proses alam atau geologi yang harus dikaji di situ, ya. Misalnya bagaimana suatu sungai yang tercemar bisa menginfluence aquifer. Nah, itu kan di situ ada proses geologi, walaupun pencemarannya karena manusia, ya. Yang ketiga adalah gabungan, ya. Misalnya di Jakarta ada sumur bor yang tadinya tawar, setelah lama diambil airnya menjadi asin. Nah, itu gabungan antara manusia dan keadaan alami. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya faktor geologi dalam geomedik. Bagian ini ingin membicarakan mengapa geologi penting dalam geomedik, ya. Contoh kasusnya bagaimana. Kemudian
unsur senyawa kimia dan penyakit yang mungkin ditimbulkannya. Nah, ini sebetulnya nanti Dr. Andre yang lebih ini ya. Kemudian kita bagi para geologi menjadi prinsip utama untuk mengetahui jenis material dan prosesnya yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan unsur senyawa di alam yang menyebabkan kesehatan manusia. Jadi sebetulnya kan ketidakseimbangannya itu yang menjadi pusat perhatian. Kata bapaknya farmakologi, sebetulnya semuanya racun ya, kecuali yang menentukannya itu adalah dosis, kesetimbangannya itu ya. Nanti kita dikutip di bagian akhir presentasi ini. Nah, itu semua juga akan menentukan bagaimana metodologi survei dan analisis lebih jauh di dalam kajian bidang geomedik. Lanjut. Jadi ini kira-kira ilustrasi biologi ini perannya membantu identifikasi konsentrasi kimia alami, mempelajari proses yang dengannya konsentrasi tersebut menjadi berada di dalam makhluk hidup. Kemudian setiap unsur kan kita tahu berasal dari batuan melalui proses geologi ya. Di sini ada dua sumber utama, vulkanik ya, gunung api dan batuan. Gunung api membawa katakanlah semua racun ya bagi manusia dalam jumlah tertentu. Gunung api mengeluarkan bahan kimia seperti arsen, berilium, kadmium, merkuri, timbal, radon, dan uranium. Ini kalau dalam jumlah yang tidak dapat ditolerir oleh tubuh manusia menjadi racun. Tapi sebetulnya dalam jumlah yang sangat-sangat kecil, tidak bisa terdetek oleh alat di laboratorium, itu berguna ya, baik untuk tumbuhan, hewan, maupun untuk manusia. Kemudian batuan sumber penting paparan elemen-elemen yang bisa menjadi racunnya, itu batuan dan gunung api. Ini dua hal yang harus dicermati. Ini ilustrasinya bagaimana di suatu kawasan yang ada endapan yang mengandung kalsium tinggi, ini bisa paparan baik hewan, manusia ya, juga di sini untuk perairan, sehingga tubuh kita bisa menjadi bahkan kelebihan kalsium ini akan mengganggu kerja ginjal ya. Sebaliknya kalau kekurangan kalsium, Bapak Ibu semua udah tahu menjadikan penyakit osteoporosis. Ya, itu nanti Dr. Andre lebih jauh lagi ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana satu ilustrasi bagaimana fluor dari alam bisa terminum oleh manusia, yaitu melalui pengendapan, lalu orang bikin sumur ya di sini dan masuk fluor ke sini kepada air lalu diminum. Nah, disitulah dalam batas yang melebihi ambang batas bisa menyebabkan karena fluor. Lanjut. Ya, peran geologi, jadi mengenali unsur atau material geologi apa saja yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan hewan juga lingkungan. Dengan bekerja sama dengan para ahli terkait, baik alami ataupun akibat perbuatan manusia atau gabungan. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber proses dan sebaran pengaruh dari unsur geologi tersebut. Demikian pula untuk yang bersifat bermanfaat, kita juga harus menjelaskan, menerangkan bagaimana keadaannya dan bagaimana pemanfaatannya yang optimal. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh kasus di Malili tadi, kembali. Jadi saya dulu pernah melakukan survei untuk permasalahannya ini, berdasarkan laporan Kasubdit Wilayah 2 dari Dirjen Transmigrasi waktu itu, dilaporkan sumber daya air di lokasi transmigrasi Malili sudah diduga mengandung logam berat yang membahayakan warganya tentu saja. Dan itu penduduk sudah masuk ke lokasi itu. Ya, sehingga harus karena memang dulu mungkin tidak disadari dengan studi bahwa di situ ternyata ada paparan logam berat, krom, kobalt, dan nikel ya. Lanjut. Ini saya waktu itu ditugaskan oleh Prof. Denny, ya, guru geomedik saya pertama ini, Pak Denny, yang mudah-mudahan hari ini mengikuti presentasi ini. Jadi sasarannya menentukan apakah terdapat logam berat pada sumber-sumber air di lingkungan tersebut ya, tanah, sungai, sumur. Kemudian seberapa besar dan bagaimana persebarannya. Tujuannya sampai misinya menjawab apakah kehadiran logam berat itu membahayakan. Kemudian kita diminta untuk memberikan rekomendasi, dilanjutkan tidak itu transmigrasinya, kalau dilanjutkan apa yang harus dilakukan. Ketua timnya waktu itu masih Dr. Isur Denny, ya belum profesor, kemudian penugasannya dari Kementerian Transmigrasi. Ya, tahun 99, hampir 20 tahun yang lalu, Pak. Ya, masih ada dokumennya, alhamdulillah. Lanjut. Ya, jadi waktu itu ini Malili, ini betul-betul foto waktu itu di Repro ya. Jadi agak kabur, mohon maaf ya, karena saya foto lagi, kemudian diproduksi di sini di Repro ya. Jadi berdasarkan hasil tes lab, ini langsung aja kepada hasilnya, nanti metodenya saya bahas khusus ya di bagian 4. Jadi ternyata air tanah di sana mengandung kromium di seluruh sungai dan mata air, ada kobalt, ada magnesium, ada nikel di beberapa mata air dan sungai. Dari pengamatan lapangan, air di situ sudah mulai batuan segar dan pelapuk ya, tanah yang komposisi air sungai dan mata air berkarakter identik ya.
karena dilakukan pengamatan di musim kemarau. Jadi kesimpulannya, komposisi logam berat dalam sumber air sangat dikontrol oleh komposisi batuan tanah, sebagaimana didukung oleh tingginya kandungan logam berat tersebut di dalam tanah. Berdasarkan kondisi itu, kontaminasi sumber air oleh logam berat, khususnya kromium, kobalt, dan nikel bersifat permanen. Rekomendasinya ini cantumkan, supaya sumber air yang berasal dari mata air dan sungai pada musim kemarau tidak dijadikan sebagai sumber bahan baku minum, sedangkan penggunaan air hujan dan air sungai untuk keperluan minum harus dikaji lebih lanjut. Lanjut, ini hasil studinya nanti bisa dibaca. Intinya ada kendala di transmigrasi tersebut. Kemudian di sini saya juga menetifikasi bahwa bidang geomedik ini betul-betul sangat juga bergantung kepada bidang lain. Sebagai contoh, di dalam rekomendasi ini berdasarkan data dan analisis serta rekomendasi dari kepala laboratorium pemeriksaan kualitas air tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa memutuskan satu rekomendasi berdasarkan ilmu kita sendiri. Kalau dalam geomedik betul-betul harus berkoordinasi. Ini contoh dari koordinasi ya. Kemudian juga ada aspek engineering-nya ya. Di sini, pemenuhan kebutuhan bahan baku air minum disarankan menggunakan air hujan antara dengan cara pembuatan tandon. Bentuk dan material tandon perlu diteliti lebih lanjut karena adanya proses pencermaran dari tanah jika tandon dibangun langsung di atas tanah. Ini kan engineering ya berarti ya. Jadi betul-betul geometrik ini memerlukan bidang lain ya di dalam solusinya. Lanjut ya. Ya, ini lanjut nanti bisa dipelajari. Intinya ada di situ ada pencemaran. Nah, ada masalah yang menarik sekali Pak Daru dan teman-teman saya untuk diskusi lanjut. Di sini di SP1 di Malili tersebut tanahnya ada sebuah sumur di mana sumur ini airnya dites tidak mengandung logam berat, tapi tanah di atasnya ini ada logam beratnya setelah dites gitu. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ini mungkin jadi kuis di dalam presentasi ini ya. Ada paling tidak 2 hipotesis jawaban ya. Hipotesis pertama diilustrasikan dalam gambar ini, nanti hipotesis keduanya silahkan dicari ya. Nggak akan dijawab dulu ya, nanti ya lanjut. Nah, bagaimana keadaan geomedik di Indonesia sekarang dan tantangan penting apa ke depan? Saya di sini coba mudah-mudahan bisa menyampaikan perkembangan kebijakan, riset, penyelidikan, dan mungkin kegiatan internasional, contoh-contoh kasus di Indonesia, baik yang plus maupun yang minus, dan tantangan ke depan. Lanjut. Nah, institusi di Indonesia tentu saja yang berkaitan dengan geometrik ini adalah Badan Geologi, khususnya Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, ya, Geologi Tata Lingkungan sekarang. Payung hukumnya yang secara khusus belum ada, tapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu bisa dijadikan ya sebagai dasar kebijakan untuk geomedik ini ya, tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup ya, dapat menjadi acuan. Sebetulnya berdasarkan undang-undang tersebut, Pak Daru, Pak Dr. Andre, teman-teman semua, sudah saatnya daerah, kabupaten kota maupun provinsi melakukan penyelidikan geologi lingkungan kesehatan masyarakat ya, pada kondisi secara alami, apakah itu natural resource penyebabnya atau ada man-made atau artificial resource. Ini kewajiban daerah Pak menurut undang-undang. Jadi sebetulnya geomedis ini harus sudah menjadi hal yang ini oleh daerah juga ya, dikenali dan diaplikasikan malah ya. Berkaitan itu, maka Badan Geologi dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa survei ya. Lanjut, coba di sini kita lihat survei apa saja. Nah, ini ada pendataan sejak 2003 malah waktu itu oleh Direktorat Sumber Daya Mineral masih di Soekarno-Hatta itu ya. Pada tahun 2010 diambil alih tugasnya atau dialihkan kepada Pusat Sumber Daya Tanah tadi ya. Sehingga sejak 2010 Pusat Sumber Daya Tanah dan Geologi Tata Lingkungan melakukan beberapa kegiatan survei. Tapi ini masih terbatas geomediknya pada yang sifatnya man-made ini ya, atau gabungan man-made dan alam. Jadi pada penggunaan merkuri terhadap kesehatan masyarakat nih. Ini ada sampai 4 ini semua merkuri ya. Belum menyentuh geomedik yang lain, kan banyak sekali ya sebetulnya. Lanjut ya. Lanjut, kemudian institusi Badan Geologi juga mengikuti pertemuan internasional yang sudah berlangsung sejak 2003 sebetulnya ya. Ini jadi ada pertemuan internasionalnya ini Pak Daru ya. Barangkali nanti IAGI dengan membawakan makalah gitu bisa mengikuti satu pertemuan internasional di bidang geomedik ini ya. Ya, lanjut. Nah, ini saya coba merangkum potensi di Indonesia ini masih sangat awal saja ya, nanti untuk dilengkapi teman-teman terutama yang muda-muda ya. Jadi ini yang geomedik plus. Dari sisi geologi mata air panas, jelas ya. Banyak sekali nih. Saya mendata di Jawa Barat saja ada beberapa buah, ini belum semua. Hampir
tiap kabupaten di Jawa Barat ada mata air panas sebetulnya, baik yang sudah berkembang maupun yang tidak. Paling terkenal tentu saja yang di Garut, Ciater Subang, yang mungkin juga di Bogor, dan juga di Jawa Tengah ada Guci Batu Raden, di Jawa Timur ada di sekitaran Ijen ya. Kemudian sudah dimanfaatkan pada dasarnya Cipanas ini walaupun belum profesional seperti di Jepang ya. Ada kawasan pantai. Nah, kita sering lihat di pantai kan orang berolahraga, meditasi, bersepeda dan sebagainya karena mendukung ya. Demikian juga pegunungan, misalnya Puncak Bogor, kawasan Kawah Papandayan, Cipaku, Ledeng. Ini nih Dr. Andre sekarang di sini mengembangkan suatu wellness ya di situ. Lanjut. Nah, ini tabel ini silakan dilanjutkan Reza ya oleh para saintis muda ini. Nah, ini yang negatifnya. Jelas jenis air sangat asam, pH rendah, kandungan fluorur tinggi adalah kawah ijen. Nah, mungkin nanti ini menjadi percontohan juga untuk riset nih kalau mau IAGI ataupun saintis muda ya. Kemudian sumber air di kawasan batuan yang mengandung logam atau sumber logam seperti tadi di Malili ya, ada kobat, krom, nikel ya. Kemudian kawasan pertambangan itu ada air raksa ya. Kemudian sumur penduduk di perkotaan itu biasanya mengandung nitrit dan nitrat ya. Ini yang harus di engineering oleh kita bagaimana supaya menjadi normal kembali. Kemudian di bidang gas kan geomedik ini tidak hanya logam, ada gas juga. Ya sudah terkenal gas yang berbahaya itu di Dieng ya. Pernah di tahun berapa tuh membunuh lebih dari 10 orang. Demikian juga Gunung Salak ya. Kawah Ijen juga mengandung gas yang berbahaya ya. Lanjut. Silakan tabel itu dilengkapi. Sekarang kita melihat realitas di lapangan ya. Di tengah masyarakat kadang-kadang ini banyak hal yang aneh terkait dengan benda geologi ini ya. Coba lihat pertama air panas di Cipanas ini nggak aneh kalau ini ya. Ini sengaja saya kecilkan karena bulan Ramadan ya, Pak Daru. Jadi ini memang menyenangkan yang ini ada pengobatan, ada wisata bisa digabungkan ya. Lanjut. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini saya membandingkan antara di Jepang dengan di Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan kalau di Jepang ini sudah dilengkapi dengan informasi tentang klasifikasi dari air panas itu. Apakah alkalin, simple spring, alkalisken, simple spring, hypotonic, alkalisken spring. Wah, ini nanti istilah-istilah yang perlu kita kaji bersama. Kemudian disebutkan efektif untuk apa saja, untuk kulit, apa nih, eczema ini Dr. Andro nanti ada gastrointestinal ini mungkin berkaitan dengan perut ya, sakit perut. Kemudian untuk rematik, untuk saraf gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini baru untuk mandi saja. Belum ada keterangan apa-apanya. Ini Dr. Andre ya bedanya ya. Nanti tugas kita semua nih memberikan masukan. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ada satu kasus di Sumedang, sebetulnya dekat Bandung. Sumur Barokah disebutnya. Jadi ada sebuah sumur di sana yang sudah diliput oleh berbagai media. Ini ada TVRI Jabar, ada Koran, Bandung 4 TV Koran, Gala Media, Pikiran Rakyat. Katanya ini sumur memberikan barokah dan di situ bahkan digabungkan oleh pemiliknya dengan perguruan tenaga dalam. Ini sudah dibuat bukunya ya. Believe or not, ini nanti kita lihat, coba lanjut. Sumur itu seperti ini alamatnya ya. Perputrako, saya udah pernah ke sini. Cimanggung sebenarnya dekat dari Bandung, dekat Cicalengka. Nah, ini udah di sarana pengambilannya. Lanjut. Nah, ini yang menarik ya. Yang menarik. Nah, katanya ini bukan kata saya, kata pemiliknya. Kalau air sumur itu diambil malam Jumat, dibiarkan semalam, airnya jadi merah seperti ini, seperti dalam botol ini. Ya. Nah, kemudian tapi mereka juga sudah tahu nih mengetes kualitas airnya ke lab. Ya, saya sudah memeriksa hasil labnya ini secara ini normal. Cuman kan kalau ahli geomedik tentu tidak hanya ini saja yang ditesnya, dicari yang lainnya. Kenapa menyebabkan merah gitu kan? Dan mungkin sebetulnya setiap malam kalau air itu diambil disimpan, besoknya bisa jadi merah. Gitu, tidak hanya malam Jumat saja gitu ya. Ya, kalau disebut malam Jumat oleh pemiliknya supaya rada-rada antik gitu ya, rada-rada menarik. Nah, tugas ahli geomedik menjelaskan kenapa air ini menjadi merah setelah diamkan semalam dan ada unsur apa saja selain yang biasa dites itu, yang di sini nanti kita harus sudah mulai merancang studinya gitu ya. Ini bisa jadikan percontohan. Lanjut. Itu sumur barokah ya, lanjut. Nah, permasalahan air ijen yang paling mencuat di Indonesia tentang geomedik itu adalah air kawah ijen yang asam yang ternyata menyebabkan air di hilirnya yaitu Sungai Banyu Apit Penyu Putih juga pH-nya rendah dan ada pencemaran oleh fluor ya yang tinggi ya. Lanjut. Ini sudah diteliti oleh Badan Geologi. Ini beberapa kesimpulannya di sini ya, ada kandungan pH yang tinggi terus ke hilirnya gitu sama fluor juga sehingga
sampai ke sumur penduduk, pH-nya masih tinggi, kandungan fluornya juga masih tinggi. Juga ada unsur yang lainnya, ada sulfat, ada klorida yang juga melebihi ambang batas ya. Dan yang terakhir di sini penyakit yang banyak didapati oleh masyarakat di sana ada penyakit kulit, diare, fluorosis. Nah, ini jelas berkaitan dengan keadaan geologi atau unsur kimia yang ada di dalam batuan yang disebutkan oleh keadaan geologi di sana ya. Lanjut. Tapi sudah ada ini secara ininya ya. Jadi sumber pencemarnya ini kawah ijen ini nih ya. Ini adalah kaldera ijen tua ya. Di sini ini Gunung Raung. Sumber pencemarnya di sini, pH yang tinggi sama kandungan fluor yang tinggi, lalu masuk ke Sungai Banyu Apit. Banyu Apit ini ke hilirnya menjadi Sungai Banyu Putih ya. Nah, di sini mulai sini sudah mulai tercemar gitu terus ke sana sampai ke pantai ya. Sudah walaupun udah mulai menurun. Nah, secara dasarnya ini adalah seperti ini ya. Ini bagus sekali kalau menjadikan satu lokasi kajian bersama gitu ya. Lanjut. Kemudian Pak Ade Jumarma dari STEM, dari teman kita juga, senior kita ya, dari STEM, sekolah di bawah SDM, sudah melakukan kajian dan memberikan beberapa saran. Ini atas izinnya saya sampaikan di sini. Ini seperti ini sarannya ya. Sampai dia membuat bendungan dan mengalirkan dengan pipa khusus si yang tercemarnya itu ke agak pantai, baru di sini dicampur. Jadi intinya supaya kawasan ini yang sangat luas sekali udah bisa dipak normal lagi untuk pertanian, untuk penduduk sebagainya gitu. Diakali ya. Nah, ini mungkin Pak Daru kapan-kapan kita sebutnya dengan Pak Dodit almarhum, cuman mungkin nanti Pak Daru kita mengundang Pak Ade gitu membicara ini khusus, bisa saja ini diajukan kemana gitu sehingga kawasan di sini kembali normal, paling tidak relatif lebih baik lagi kondisi kimia di air, tanah dan sebagainya. Lanjut. Ya lanjut. Tantangan penting dengan demikian bagaimana perlunya saya kira membentuk organisasi profesi di bidang geomedik di Indonesia ya. Mungkin ini bisa dimotori oleh IAGI ya. Lengkap dengan perangkatnya, ada sertifikasinya, pertemuan rutin, kegiatan penting dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu menyusun peta permasalahan geomedik Indonesia. Melakukan penataan tentang geomedik plus maupun geomedik minus ya, status, lokasi, pemanfaatan, penyebaran, menyusun peta sumber-sumber dari pencemar tadi yang dengan lengkap dengan penjelasan geologinya. Kemudian memperbanyak kajian dan riset serta menyelenggarakan mengikuti berbagai forum tentang geomedik nasional maupun internasional. Mungkin kita perlu ada seminar nanti atau workshop gitu ya. Lanjut. Saya kira ini lanjut. Ini tugas kita semua dalam melengkapi ini sebetulnya. Ya, yang tadi ini bagaimana pengamat kesehatan ini Dr. Andre bisa melengkapi. Nanti ini geologinya. Di mana di Indonesia ada sumber arsen ya? Bagaimana tipe endapannya? Bagaimana penyebarannya? Ini yang tugas bersama nih sebetulnya. Ini nanti ini modal kita untuk menentukan riset lebih lanjut ya. Lanjut. Kemudian juga ini melengkapi tabel ini ya, yang untuk geomedik plus ya. Kita mungkin nanti perlu peta air panas seluruh Indonesia ya, dengan lengkap dengan status pemanfaatan dan aspek apa yang perlu dilengkapinya. Lanjut. Kemudian juga perlu yang geomedik minusnya pencemar seperti kawah ijen, malili, lalu kita petakan, lalu kita lengkapi datanya. Kemudian berkaitan dengan man-made-nya, pencemaran logam berat apa saja, di mana saja, pencemaran oleh nitrat, nitrit di mana saja, ya bagaimana pertanian dan sebagainya. Kemudian kasus air sumur bor asin dan sebagainya. Belum lagi di kawasan Kars ya, airnya juga kadang-kadang ada kekurangan unsur apa gitu, litium dan sebagainya. Ini perlu sekali mendata semua ini ya. Lanjut. Nah, ini ilustrasi mata air di Galunggung ya. Lanjut. Mata air panas. Nah, bagaimana ini metode yang sudah pernah kami lakukan ya. Lanjut. Metode penelitian lanjut. Untuk di Luwu kita melakukan identifikasi lokasi, bentang alam, geologi, Dex tadi ya, mula-mula. Kemudian merancang survei, jadi kita merancang pengambilan sampel seperti di gambar kanan ini. Kemudian kita merancang juga apa saja yang perlu dites di laboratorium dan dianalisis ya. Lalu interpretasi ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, seperti ini. Di lapangan laporan itu kita dilengkapi selalu dengan sketsa. Ini khas geologi banget nih. Bagaimana mata air itu tipenya, muncul di mana, batuan apa saja ya, yang di atasnya, di bawahnya. Ini nanti yang akan membantu kita proses apa sebetulnya yang menyebabkan air di situ mengandung kimia tertentu yang berlebih ya.
Kemudian data dari lapangan sebetulnya harus diuji dulu dengan perbandingan anion kation, di mana data yang hanya data di sini saja yang boleh kita lanjutkan analisisnya. Kalau di sini dan di sini berarti mengalami gangguan, datanya berarti tidak baik ya. Lanjut. Kemudian, nah ini jelas major elemen harus diperiksa ya, kalsium, magnesium, natrium, kalium, CO2, HCO3, Cl, SO4, CO3 ini perlu setiap sampel air perlu dianalisis. Kemudian kaitan dengan logam berat berarti trace elemennya harus dianalisis di lab ya. Ada kromium, ada nikel, ada AS, ada barium, ada air raksa, ada nikel, CN, cyanida, seng ya, fluor, fluor, mangan dan seterusnya. Lanjut. Itu wajib di dalam strategi. Kedua, ini ada satu pekerjaan tentang water quality dan penyakit yang berkaitan. Di mana di sini saya ingin menyampaikan di Indonesia itu masalah data itu masih suka menyulitkan ya. Jadi merancang bagaimana survei supaya mendapatkan data itu juga perlu betul-betul dipikirkan secara matang ya, dan ditentukan langkahnya dengan sebaik-baiknya ya. Lanjut. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, seperti ini. Flowchart harus kita buat sebelumnya supaya setiap langkah kita terukur dan bisa terkontrol ya. Bagaimana kualitas air, habit data di Indonesia seperti apa, distribusi sumber air. Di kita kan yang ngurusin sumber air itu kan banyak institusi ya. Ada PAM, ada juga Dinkes untuk kesehatannya ya, macam-macam. Ada direktorat kami di Badan Geologi gitu ya. Dan seterusnya, lanjut. Lalu merancang ini, kalau di dalam institusi ini data apa saja yang mungkin diperoleh, kemudian juga rentang tahunnya bagaimana, nah itu semua perlu. Ini karena semua berawal dari data. Kalau datanya salah, nanti kesimpulan juga bisa salah ya. Lanjut. Nah, ini salah satu kesimpulan terkait penyakit survei tadi yang berkaitan dengan sumber air adalah, ini di Semarang, menurut data tahun 1999 dan seterusnya, ya ini ada berbagai penyakit yang ditularkan melalui air, persentasenya dan seterusnya. Lalu kesimpulannya, data menunjukkan bahwa penyakit yang terbawa air bukan penyakit yang dominan di Semarang. Untuk kasus Semarang ya, ini tahun 99 ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, ini kami melakukan survei di 10 kota besar Pak Daru ya. Mungkin 10 kota besar di Indonesia dari 11 dengan Jakarta. Kalau waktu itu Jakarta tidak termasuk ya karena udah banyak sekali data. Jadi itu Bandung, Medan, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Mataram, Denpasar, Banjarmasin, Makassar. Itu mungkin perlu kita mengkaji kualitas air 10 kota besar. Kalau mau ditambah lagi sampai 15-20 kota besar. Lalu dipublish oleh IAGI misalnya ya untuk menunjukkan bagaimana geomedik di kawasan di kota-kota besar itu dan apa yang harus dilakukan. Ini saya kira sangat penting sebagai baseline untuk pengelolaan lingkungan ke depan. Nah, ini upaya bagian terakhir saya kira sebagaimana judul materi ini, penerapan geomedik melalui program Get Well Tour kasus Papandayan. Lanjut. Jadi Get Well itu singkatan dari Geotrack dan Wellness. Jadi Get Well Tour adalah wisata yang memadukan geotrack, wisata dan wisata kesehatan. Get Well Tour merupakan sebuah kolaborasi antara bidang geologi dan kesehatan dan juga wisata. Dan dengan demikian Get Well Tour dapat dipandang sebagai bagian dari geomedik sebetulnya ya, di mana dalam ini merupakan pemanfaatan jadi untuk GeoPlus tadi yang memiliki potensi untuk penyembuhan, healing dan penyembuhan kesehatan wellness. Salah satu implementasi Get Well Tour adalah ke dan di area pegunungan yaitu di Papandayan yang disajikan dalam video durasi 4 menit nanti ya. Nah, kemudian bagian terakhir saya kira ini hubungannya dengan masa pandemi Covid. Beberapa bagian dari Get Well Tour di dalam masa sekarang kita diam di rumah bisa dilakukan seperti gerakan-gerakan relaksasi di lantai, earthing, berjalan di atas tanah, nanti Dr. Andre bisa menjelaskan lebih lanjut, di halaman, dan hingga mandi dengan air hangat dicampur garam. Nah, ini juga bagian dari geomedik, Pak. Mandi air hangat dicampur garam ini sudah terbentuk loh, sudah disarankan juga oleh mantan Menteri Kelautan Ibu Susi ya, beliau rutin mandi air hangat dicampur garam, punya fungsi relaksasi ya. Mangga saja di YouTube-nya ini penutup ya. YouTube-nya silakan ini 4 menit aja, Pak. 4 menit. Nampak Halo? ya, Pak Oman? Nampak? Ya. Belum. Udah bisa nggak? Sudah tayang belum? Oke. Gambarnya sudah terlihat ya? Kalau saya belum lihat. Oh, sebentar, maaf. Maaf ya, ini kita akan menayangkan bagaimana implementasi dari geowisata
geotrek dan wisata kesehatan yang sebetulnya bagian Sudah dari- terlihat ya Pak Oman di Ya. gambar? Udah, lanjut. Ya, oke. Ini Papandayan ya, sangat menarik sekali. Jarang-jarang ada gunung api sedemikian dekat bisa kita akses ya. Luar biasa Papandayan. Nah, ini kawasan Edelweiss di Papandayan. Ini hutan mati ya, bekas ya. Ini Jadi yang namanya lahar sekarang disebutnya lahar hujan karena lahar itu harus terjadi apabila ada hujan yang membuat hanyut oleh air, tapi lama-lama sih karena ini lepas si masanya itu sendiri menjadi media yang menghanyutkan semuanya. Itu bagian sayanya, bagian geotreknya. Sekarang bagian Dokter Andrenya ini bagaimana wellness-nya ya. Nah ini. Itu terbuka. Sel itu kan sampai ke telapak kaki segala macam. Dia kapiler udara terbuka. Saat dia terbuka, bukan hanya oksigen yang masuk, tapi energi dari bumi. Periksa dulu tekanan darah. Itu ada medan magnetnya. Medan magnet itu selaras nanti dengan bioelektrik tubuh kita. Ini di kawasan puncak ya. Bisa digerakkan juga oleh Periksa dulu tekanan darahnya, diperiksa kemampuan menyerap oksigen. mana nanti pengaturan di dalamnya, metabolisme kita jadi lebih baik, aliran darah lebih lancar, kemudian metabolisme Nah ini gerakan-gerakan ya. baik. Dan kalau yang sekarang lebih keren adalah autoimmune disease seperti itu ya, nanti kita bisa cegah imunitas ini bekerjanya lebih efektif, tidak merusak tubuh. Nah itulah sering-sering lakukan rafting dan sudah mudah ditahu. Ini yang disebut footing. Footing ini kita berjalan tanpa alas kaki dengan mencoba menyerap energi dari bumi ya. Mulai dari batin, stabilitas, galau gitu ya, sudah itu kita stabil jiwanya. Melangkah pelan-pelan sambil menghisap energi dari alam. Kesehatan, perjalanan, dan hal-hal lain yang mengingatkan saya pada memori. Ya. Andri juga Ramdan. Ya. Yang terakhir tadi ada satu slide sebelum penutup. Silakan Pak Oman. Ya, yang terakhir tadi ada satu slide sebelum penutup. Coba bayangkan. Orang atau orang lain udah dengar? Dia aja Pak sendiri. Maksudnya apa Pak? Halo? Silakan Pak Oman. Ya, yang bagian akhir tadi satu lagi slide udah. Nah, ini jadi Tahan dulu aja. ini dari bapaknya farmasi. Jadi semua zat adalah racun, tidak ada yang bukan racun, hanya dosis yang membedakan antara racun dan obat. Saya kira ini kutipan pada sore hari ini. Lalu dari IGMA, International Geographical Medical Association, we are what we eat, drink, and breathe. Jadi kita itu apa yang kita makan, kita minum, dan kita isap. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam, makasih Pak Oman. Oke, terima kasih banyak Pak Oman atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali ya.
Menarik juga mengetahui bahwa geologis itu tidak hanya sebagai dokter bumi untuk mencari sumber daya alam, tetapi bisa menjadi dokter bumi bersama para dokter juga bersama ahli biomedis yang mengatasi kesehatan makhluk hidup. Untuk pertanyaan dan diskusinya ditahan dulu, kita lanjut ke pembicara kedua. Menindaklanjuti yang tadi disampaikan oleh Pak Oman, yaitu saat ini kita sekarang akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Andri mengenai wisata medis di Indonesia. Mengenai wisata medis, ya. Silakan untuk Dr. Andri, dipersilakan. Terima kasih Kania, terima kasih Pak Daru, dan terima kasih juga Pak Reza. Saya mengikuti webinarnya IAGI itu senang banget karena pengaturannya bagus, on time, dan pembagian alokasi waktunya itu keren menurut saya. Jadi geosaintis muda dari IAGI ini betul-betul bisa diandalkan nih Pak Daru. Untuk menghemat waktu, tadi Pak Oman sudah banyak berbicara tentang efek positif negatifnya dari geologi. Saya mungkin hanya kutip sebentar, sedikit saja, tapi sesuai dengan tema tentang geowisata dan wellness tourism. Sekarang saya mungkin akan awal sekali akan menjelaskan per definisi supaya tidak rancu, karena definisinya banyak sekali di literatur, kemudian di referensi, dan di institut-institut wellness tourism. Wellness tourism ini sebetulnya adalah suatu ilmu dalam kedokteran, ya, di mana fokusnya itu lebih kepada promotif kesehatan dan preventif pencegahan. Jadi bukan seperti paradigma biasa bahwa dokter adalah kuratif menyembuhkan, bukan. Jadi dia bergerak di ranah preventif, pencegahan, dan juga sedikit ada bergerak di ranah rehabilitatif. Nah, kemudian wellness tourism ini dibedakan dengan satu term lagi, yaitu medical tourism. Ini ada saya bandingkan, tapi kurang lebih singkatnya ya. Medical tourism itu orang melakukan perjalanan wisata atau pergi ke suatu tempat dari domisilinya untuk mendapatkan pengobatan, untuk mendapatkan kesembuhan, dan biasanya pasif karena dia sudah menderita illness. Kenapa alasannya? Bisa karena waiting list di negaranya untuk kasus itu banyak. Bisa karena belum ada pelayanannya di negara yang berasal. Dia mencari ke negara tujuan. Atau dia menggunakan asuransi yang coverage-nya untuk di negaranya ternyata cukup besar, sehingga dia mencari coverage insurance yang lebih ringan. Misalnya dari Amerika melakukan pengobatan ke India atau ke China. Nah, itu bisa juga dari negara maju ke negara berkembang. Sementara wellness ini lebih kepada memanfaatkan struktur alam atau memanfaatkan natural healing atau resources alam dari negara setempat. Nah, di sini saya lihat bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Nah, ada lagi orang melakukan perjalanan karena general tourism. General tourism ini mereka biasanya unhealthy dan dia overeating justru. Kemudian dia waktunya strict karena ingin mendapatkan banyak spot sehingga dia tidak bisa mereduksi stresnya justru. Kadang-kadang kurang tidur. Nah, ini yang kita bedakan pola-pola perjalanan traveling. Sekarang ini lagi berkembang banyak wellness tourism justru. Disinilah saya lihat potongan atau irisan dari yang tadi Pak Oman bicarakan, geowisata dan wellness. Saya mungkin mengkerucutkan berdasarkan potensi alam atau sumber alam di Indonesia terhadap layanan wellness, yaitu geothermal terapi. Nah, kita memiliki banyak gunung api. Saya takut salah karena di sini pakar geologi semua, tapi nanti mohon infonya berapa banyak gunung api. Kalau saya nggak salah itu sekitar 40 ya, hampir 40 ya. Nah, geothermal terapi ini pemanfaatan untuk medisnya bisa kita lakukan seperti yang Pak Oman sebutkan tadi, hidroterapi. Hidroterapi dan rejuvenation. Rejuvenation ini bisa untuk peremajaan kulit, bisa untuk healthy aging, untuk melandaikan growth hormone kita supaya nggak cepat menjadi tua. Dalam perjalanan saya bersama Pak Oman, kita pernah meriset satu tempat di daerah Buding, di Belitung, ya. Itu saya tanyakan kepada Pak Oman, bagaimana bisa ditemukan banyak selenium di sini? Karena airnya, mata air sumber panasnya kita ambil, kemudian kita menemukan selenium yang banyak.
Nah, di dalam terminologi medis untuk wellness, selenium itu kegunaannya banyak sekali untuk artritis, untuk radang sendi, untuk orang dengan kelainan berjalan, movement disorder, misalnya pada orang-orang pasca stroke, pada orang-orang yang dystonia ototnya atau mengalami pengecilan, atrofi otot, pada orang yang tirah baring lama, kemudian kemampuan ototnya berkurang, otot-otot myotoniknya, serat myotoniknya berkurang, itu bisa dilatih dengan hidroterapi yang mengandung selenium. Kemudian untuk peremajaan atau untuk skin juga selenium itu digunakan untuk proses anti-aging estetik. Dan bahkan riset terbaru juga bisa untuk membantu orang-orang yang yang steril. Jadi dia sulit mendapatkan keturunan. Nah, seandainya nanti bisa didevelop suatu wellness center di daerah yang memiliki sumber selenium, mungkin itu bagian daripada wellness industry dan geoindustri juga tentunya, karena kita bisa memanfaatkan sumber alam yang ada untuk kebermanfaatan. Kemudian yang kedua, kita melihatnya dalam konteks forest therapy. Saya mencatat bahwa hutan di kita itu ada sampai hampir 154.000 kilometer persegi. Nah, ini kebermanfaatannya yang belum kita maksimalkan. Dan ada sekitar taman nasional itu 40-an juga. Nah, bagaimana memanfaatkan forest therapy ini menjadi kebermanfaatannya bagi wisata dan bagi wellness, bagi kesehatan, kita bisa lakukan seperti yang ada di video tadi dengan earthing. Nah, earthing ini juga research-nya memang ada, yaitu dalam terminologi energy medicine, bahwa banyak penelitian yang bisa menyelaraskan antara magnetik bumi dengan bioelektrik tubuh. Dan ini salah satunya adalah untuk mengurangi proses inflamasi. Seperti kita ketahui, proses penuaan itu sebetulnya intinya adalah proses peradangan di tubuh. Kemudian sound healing. Sound healing ini kebetulan di sini ada rekan saya juga, ini Dr. Richard. Ini kita sedang mengupayakan research berdua untuk sound healing yang betul-betul natural. Nah, nanti mungkin ke depannya bisa join dengan teman-teman dari geologi dalam meriset mana spot yang memiliki evergreen yang bagus. Kemudian ketiga, ini oceanoterapi. Oceanoterapi sebetulnya sangat berkembang baik di Perancis Utara ya, di daerah Rostov ya. Jadi di sana berkembang beberapa research tentang marine biologis, berkembang beberapa riset tentang thalassoterapi. Kemudian mereka hubungan dengan geologinya di situ banyak mengandung iodin. Nah, beberapa kasus memang di daerah pegunungan yang kekurangan iodin itu bisa sampai hipotiroid namanya, dan itu bisa mencetuskan retardasi mental. Dan di Indonesia juga dulu itu sudah booming sehingga pemerintah mewajibkan garam sekarang harus menggunakan yodium. Lanjut. Nah, ini salah satu geothermal park yang sempat saya amati, yaitu di Rotorua di New Zealand. Ini ada videonya sebenarnya Mas Reza, tapi kelihatannya nggak sempat. Bisa Pak Andri. Bisa, atau mungkin nanti aja terakhir ya. Boleh. Nah, ini mereka ini Gunung Montarawera. Jadi mereka membuat seperti kata Pak Oman tadi, ada datanya, mineral apa saja yang kandungannya banyak di sana. Mangan, kemudian ada sulfur, kemudian ada beberapa item lagi yang saya lupa, dan itu semua dijelaskan bagaimana SOP-nya. Kemudian dia memiliki kamar-kamar yang private dengan medical advisor yang terlatih. Ada checklist assessment di awal. Jadi, untuk beberapa kasus yang tidak bisa dilakukan sauna, mereka lakukan di tempat umum. Kemudian mereka lakukan beberapa manipulasi thermal medik lainnya, misalnya dengan menggunakan beberapa alat dalam terminologi rehabilitasi medik. Kemudian, ini juga ada ditemukan di Iceland, di Mount Namaskara. Ini videonya ada juga, tapi videonya seperti tadi kata Pak Oman, nanti kita jadi batal kalau lihat videonya karena banyak yang terbuka. Oke, jadi negara-negara di timur dan negara di New Zealand itu sudah sangat serius memikirkan sumber potensi alamnya, irisannya dengan terapi medis. Dan ini menjadi wellness destination yang cukup hit di dunia. Kemudian forest therapy.
Nah, ini saya kutip dari WA Group aja nih ya, bahwa di hutan memang tidak ada Wi-Fi. Kemudian kita lebih bagus find a better connection. Artinya kita sebenarnya memiliki kesamaan frekuensi yang sama tubuh kita dengan alam, dengan tumbuhan, dengan tanah, soil ya, di dalam terminologi geomedis juga ada soil terapi. Kemudian juga kita punya irisan yang kuat dengan sound, suara-suara burung ya. Jadi biarkanlah frekuensi-frekuensi alam itu yang menyembuhkan tubuh kita. Ini saya ambil satu contoh di Korea Utara. Korea Utara ini sampai pemerintahnya mengeluarkan regulasi untuk membangun National Forest Therapy Center. Ada di 37 state. Sebanyak 14 juta US dollar mereka bangun. Dan tentunya dalam forest therapy ini yang dipentingkan adalah sumber dayanya. Jadi mereka juga melatih lebih dari 5.000 forest healing instruktur. Begitu keseriusannya negara maju karena melihat paradigma kesehatan sekarang adalah bagaimana mencegah, bukan mengobati suatu penyakit. Di Indonesia, saya mencatat beberapa taman nasional sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Mungkin ini teman-teman geologi bisa lebih mendetailkan. Nanti ini saya ambil dari buku Ekoturism ya, Ekoturism Indonesia. Di Sumatera saja ada Gunung Leser, ada Batanggadis, Siberut, kemudian dari Bukit Barisan. Di Jawa sendiri paling banyak Salak, Ujung Kulon, kemudian Meru Betiri, Baluran. Nah, untuk Baluran, kami sempat bernegosiasi waktu itu dengan KSDAE, dirjennya, untuk menjadikan pusat research untuk forest therapy. Karena dia kebetulan suasana hutannya mudah, accessibility-nya gampang, kemudian juga memiliki fasilitas penginapan, kemudian dia juga berbatasan dengan pantai dan juga ada hutan mangrove-nya. Nah, cuman sampai saat ini proposal kita belum tembus itu ke Baluran. Kemudian di Bali juga banyak. Nah, di Lombok ini tadi mungkin Pak Oman kurang ini. Di Lombok itu di daerah Sembalun mungkin Pak Reza sudah paham nih ya. Mungkin ada satu spot yang bisa dikelola juga untuk forest therapy. Dan yang sama sekali belum terjamah mungkin di daerah Irian Jaya. Ini Taman Nasional Lawrence yang paling luas. Ini sama sekali belum di. Nah, ini mungkin menjadi PR untuk pendataan. Kira-kira potensi apa saja yang bisa dikembangkan di sana, sehingga kita tim-tim medis ini bisa membuatkan program-program kesehatan, program healing, terutama untuk mental illness, mental health disorder. Ini diklaim oleh WHO semakin lama semakin banyak. Sekarang perbandingannya adalah 1:4. Jadi di antara 5 orang itu ada 1 yang memiliki mental health disorder, mulai dari gradasi yang ringan ya, hanya anxiety sampai yang berat. Nah, jadi dunia sangat antisipatif lonjakan mental health disorder dengan forest therapy. Makanya beberapa negara seperti Korea dan Jepang dia sudah terkenal mendevelop itu. Jepang mungkin sudah lebih dulu dengan hutan bambunya ya, Shinrin-kyu namanya. Forest therapy juga. Nah, kemudian oceanoterapi, balneo, dan thalassoterapi. Balneo tadi sempat dijelaskan oleh Pak Oman. Thalassoterapi ini senternya di Roscoff. Jadi saya sangat mendambakan sekali nih bersama teman-teman geologi juga mempelajari oceanografi kan, untuk mengembangkan suatu center ini. Indonesia banyak sekali spotnya. Yang sedang kita coba kembangkan, yaitu mencoba merayu pemerintah untuk di Mandalika, di KEK. Kemudian kedua, ya ini dari teman-teman Asosiasi Wisata Medis sendiri sedang mencoba mendevelop suatu tempat oceanoterapi di daerah Benoa, Bali. Nah, di Prancis ini, research-nya, gedung yang paling besar itu yang kita lihat itu adalah gedung research untuk marine biologi. Keunggulan di bidang marine biologi seperti alga yang banyak protein, mereka research untuk terapi pengobatan, rejuvenation, healthy aging medicine, kemudian juga untuk stem cell terapi. Kemudian biota laut lain juga mereka sedang kembangkan kegunaannya untuk nutrition food yang healthy tentunya. Dan iodium di sini yang bervariasi mereka produksi untuk masuk dalam kepada geoindustri mungkin ya. Nah,
ini menjadi pusat rujukan dunia untuk balneo dan thalassoterapi. Regulasi pemerintah mewajibkan hotel-hotel di kota ini hanya sekitar 16 km persegi, menyalurkan air laut itu ke dalam pool mereka. Jadi setiap hotel itu memiliki pool atau kolam renang untuk hidroterapi air laut. Dari kehangatannya saja sudah bisa untuk mereduce stres, sudah bisa untuk mereduce inflamasi di tubuh. Dan devisa Perancis dalam bidang tourism justru lebih besar dari wellness ini. Nah, ini riset saya juga bersama teman telemedicine waktu itu sedang meresearch, ini posternya aja yang saya upload, meresearch potensi marine health tourism di Lombok. Nah, mungkin di sini juga ada kerjasama nanti dengan geologi, yaitu dengan menggunakan GIS. Karena kita juga belum tahu potensi alam di Lombok itu seperti soilnya seperti apa, kemudian lautnya seperti apa. Yang saya tahu hanya pernah ada researchers marine biologi dari Swedia meriset di Tanjung Ringgit, daerah Lombok Timur. Mereka melakukan membuat abstrak penelitiannya adalah bahwa beberapa koral di situ, kemudian beberapa biota laut bisa digunakan untuk meningkatkan natural killer cell yang nantinya akan membunuh sel-sel kanker. Nah, saya nge-research mereka terpaksa bubar gara-gara gempa Lombok yang besar tahun kemarin. Nah, jadi yang saya agak dalam tanda kutip iri positif adalah mereka datang dengan perlengkapan yang bukan main. Dalam booth mereka itu ahli ekologinya ada, ahli marine biologinya ada, oceanografinya ada, medisnya ada, mikrobiologinya ada, orang DNA-nya ada. Jadi mereka bekerja hanya dari satu kapal berpindah-pindah ke tempat-tempat spot lain. Dan mereka memiliki data bahwa daerah pantai ini, laut ini memiliki potensi. Nah, ini yang mungkin seperti kata Pak Oman, kita harus memiliki data potensi apa yang bisa dikembangkan, kemudian di-research. Nah, geowisata dan wellness tourism, ini yang sedang kita coba di Labuan Bajo sebenarnya. Di Labuan Bajo ini, saya belum tahu arah pengembangannya ke arah mana, tapi potensi untuk geowisatanya cukup besar. Jadi kita mencoba mengkombinasi nanti antara geowisata dengan wellness-nya dengan membuat satu center di tengah kota. Center ini nanti bermanfaat untuk misalnya orang habis melakukan adventure yang ekstrim, orang bisa melakukan geowisata, dia masuk ke center itu untuk pemulihan, recovery. Recovery-nya yang kita lakukan seperti medical spa, kemudian healthy drink, herb and spices yang non-edible tentunya untuk dilakukan perawatan tubuh ya. Kemudian kita juga melakukan beberapa fun game, kita juga melakukan beberapa yoga healing, kita juga melakukan beberapa teknik meditation ya yang bisa merecharge energi mereka, dan sedang kita kondisikan ada semacam hutan alam yang bisa kita kerjasamakan bundling wisata ini. Kemudian ini sudah bicara tentang aspek ekonominya ya, opportunity-nya. Ini saya research dari Global Wellness Tourism Economy per November tahun 2018, karena yang 2019-nya belum ada hasilnya. Ternyata Global Wellness Tourism itu opportunity-nya besar sekali, mencapai 639 billion ya, billion itu miliar ya, US dollar. Sementara Indonesia kebagian 10%-nya saja sudah sangat besar, 63 billion US dollar untuk Indonesia. Ini data dari mereka dan validitasnya tinggi. Opportunity yang bisa membuat itu revenue-nya besar karena perjalanan seorang wellness tourism itu hampir 3 kali lipat dari general tourism biasa. Per kali tripnya mereka menghabiskan 1.528 US dollar. Ini dalam rata-rata. Jadi kue market share-nya masih besar. Kalau kita memiliki data yang banyak, kita bisa bundling paket wisata. Misalnya nanti teman-teman IAGI memberi informasi kepada teman-teman asosiasi wisata medis. Kita udah research ini di daerah misalnya Sumbawa, ada memiliki geothermal terapi yang unik. Nah, kita bisa
membuat paket wisata ke sana dan menjualnya keluar, dan sekaligus geoscientific tour-nya. Geoscientific tour biasanya tur wellness yang didasari based on research, itu dia sustainability-nya tinggi. Seperti yang tadi saya contohkan di Rostov, itu sustainability-nya tinggi karena pangsa pasar untuk get well ini adalah middle up sebenarnya. Nah, ini juga data dari market research bahwa primary purpose traveler, yaitu orang-orang yang betul-betul ingin wellness retreat, itu jumlahnya memang kecil, 11%, dibandingi secondary purpose traveler. Secondary purpose traveler ini dia berwisata melalui, ini dua-duanya melalui online ya. Secondary itu melalui situs-situs yang umum, seperti Traveloka. Kalau primary purpose traveler, betul-betul situs wellnessretreat.com. Situs-situs yang spesifik orang mencari wisata kebugaran. Nah, ini dia perbandingan spending per tripnya. Untuk yang primary purpose itu 1.528 US dollar, yang untuk secondary purpose 608. Dan saya coba hitung, ya saya coba hitung waktu itu saat kita mau mendevelop suatu center di Bali. Ini sebagai perumpamaan aja. Traveler domestik mancanegara di Bali itu per tahun kemarin 2019 itu 16.057.991 orang. Nah, dari internet ya, primary suppose-nya yang kita hitung, yaitu orang-orang yang membutuhkan wisata kebugaran itu 11%-nya. Revenue-nya kita bisa dapatkan sekitar 2,7 billion US dollar. Ini cukup besar sebetulnya. Di Bali itu pemain spa biasa itu ada 200-an, tapi yang saya lihat yang cukup prime itu hanya ada sekitar 6 center. Dan dia memiliki konsep storytelling medisnya. Jadi masih terbuka peluang. Kemudian konsep geowisatanya belum digabungkan dengan wellness. Misalnya seperti yang saya ikuti kemarin acara IAGI ke Geopark Batur ya. Geowisata di sana mungkin kita harus bikinkan center juga based on research dari Gunung Batur apa yang bisa dimanfaatkan untuk efek terapi di sana. Karena orang sebetulnya mencari itu. Dan itu bisa membuat length of stay semakin panjang. Karena program hidroterapi, program rejuvenation itu nggak cukup cuman sekali, 2 kali. Dia harus menjalani paling tidak dalam seminggu, 2 minggu. Ya, kita mencoba membuat paket-paket wellness retreats-nya berdasarkan 5 area ini. Physical, apa yang kita lakukan? Gym, kemudian nutrition, health check, mental, yoga, meditation, tai chi, dan qigong. Tai chi dan qigong ini juga bisa menggunakan sound healing terapi. Kemudian untuk spiritual, tentunya prayer. Kita berikan mereka suatu komunitas ikut dalam volunteering. Ini juga given itu membuat kesehatan mental mereka jadi lebih bagus. Kemudian emosional, ini retreats yang biasa dilakukan, ini sudah umum. Life coaching, nah ini dia. Misalnya, pada orang-orang yang temperamental, ya kita siapkan program untuk anger management. Dan ini biasanya dijual ke corporate. Atau life coaching untuk meningkatkan kinerja kerja. Ini erat hubungannya dengan wellness memang. Kemudian stress reduction, music and arts. Nah, di bagian environmental, ini saya rasa irisannya paling besar dengan teman-teman dari IAGI. Hiking, biking, kemudian taking walks, ya seperti earthing, grounding, dan nature visit. Nature visit mungkin kita bisa kemas bersama bagaimana menciptakan kolaborasi antara geowisata dan wellness. Ini kurang lebih gambaran yang saya buat. Package-nya. Misalnya 3-8 day trip, capacity per package 14 orang, average price per day-nya kita ambil paling ringan di 120, masih di bawah daripada rata-rata ya. Kemudian kita combine, bundling dengan wisata umum, geowisata pada umumnya, accommodation, 3 daily vegetarian, 2 daily yoga and meditation, kemudian ada active excursi. Nah ini teman-teman dari IAGI mungkin bisa menerapkan konsep geowisatanya di sini. Island hopping juga, hiking trip to indigenous traditional village, kemudian full body massage,
Kita juga lakukan unlimited snack, infused water, coffee tea, herb and spice medicine-nya masuk di sini. Kemudian ya semua transportasi, akomodasi kita arrange, kemudian all class material property-nya juga. Ini saya rasa saya buat ini berdasarkan benchmarking di center-center wellness dunia karena target marketnya adalah turis mancanegara tentunya. Ini terminologi yang agak lebih lengkap bahwa wellness dengan geowisata sebenarnya bisa kita kombinasi dengan medical service excellence. Ya, ini saya kecilkan berdasarkan research bahwa kasus cancer makin lama makin banyak. Cancer itu memerlukan, dia memerlukan wellness program terkait exercise yang dilakukan, nutrisinya, kemudian mental health-nya, kemudian terkait juga dengan environment. Jadi kita biasanya melakukan yang disebut palliative cancer care. Orang-orang dengan sakit cancer, rata-rata dari fase-fase awal dia menolak, denial. Saat menolak, imunitas dia akan turun. Justru saat itu cancer bisa lebih menguasai tubuhnya. Jadi kita lakukan psikososial terapi di forest misalnya. Ini tentunya untuk yang masih awal ya, yang masih kuat fisik staminanya. Kemudian kita melakukan nutrition terapi, herb medicine, meditation, sunbathing. Sunbathing kita bisa manfaatkan geografi laut, yoga healing ya yang saya ajarkan seperti di Papandayan tentunya sesuai dengan gerakan-gerakan bagi cancer. Kemudian kasus penyakit jantung juga makin meningkat. Light exercise ini nanti bagian daripada environment-nya teman-teman di IAGI. Bisa dikonsep apakah kita hiking saja atau kita hanya walking aja atau kita refleksiologi walk atau kita buat suatu tempat dengan aromaterapi space untuk healing. Nah, rata-rata pada cardiovascular disease juga mengalami kelainan di pernafasan. Kemudian untuk yang movement disorder, ini erat sekali kaitannya dengan riset-riset dari geomedis, fisioterapi, hidroterapi, medical spa, thalasso, balneo. Herb and spices erat kaitannya dengan biodiversity yang tadi disebutkan oleh Pak Oman. Nah, kita mencoba membuat konsep ini, Medical Wellness Tourism Package yang bekerja sama dengan geowisata, dengan harapan kita bisa mengeksplor beberapa spot destinasi di Bali seperti pantai-pantainya dan Taman Nasional Bali Barat. Selain tentunya kita juga bermain di term pegunungan ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan Gunung Agung dan Gunung Batur. Ini beberapa referensi yang saya baca. Jadi memang kalau di dalam medis harus selalu ada artikel ilmiah, nanti bisa dibaca. Kemudian soil and geomedicine juga sangat erat kaitannya dengan geochemistry ya. Dari saya mungkin segitu dulu, Pak Reza. Kalau boleh di-setelkan video tentang, nah ini dia. Ini kawasan-kawasan seperti ini banyak di Indonesia.
Ya, itu contoh South New Zealand yang mendevelop geothermal center-nya menjadi suatu park dan memiliki banyak fasilitas untuk turismenya. Saya dulu sempat mencita-citakan daerah Gunung Talaga Bodas sebenarnya, Pak Daru. Kalau bisa di-develop menjadi suatu tempat yang ada gunung piramidnya, itu kita bisa membuat beberapa outdoor activity yang menyehatkan di sana. Ya, baik, mungkin terima kasih atas perhatiannya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi yang lebih interaktif. Saya kembalikan kepada Kania. Siap. Terima kasih Dr. Andri untuk penjelasannya yang keren dengan materi yang sama kerennya juga. Ternyata metode-metode untuk menyembuhkan suatu penyakit itu justru bisa dengan berbaur dengan alam dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, seperti yoga dan hiking seperti itu. Ini bisa menjadi gaya hidup yang baru. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi ya. Untuk yang ingin bertanya silahkan pencet tombol raise hand ya. Di opsi sebelah kanan. Oke. Ini juga sudah ada pertanyaan dari Bapak David Ontosari. Izin atau cuti medis umumnya karena kuratif. Kalau yang preventif atau misalnya anjuran psikolog seperti forest therapy, itu masih dinilai jalan-jalan oleh HR. Itu bagaimana sih sosialisasi dari dokter kepada HR di perusahaan agar hal ini tuh nggak motong cuti gitu? Andri. Iya. Nah, langsung dijawab. Iya. Bapak mungkin bekerja di corporate yang cukup besar mungkin ya. Sebetulnya di beberapa corporate yang besar, HR itu sudah bekerja sama dengan dokter wellness. Ya, jadi dokter di suatu perusahaan dia sudah memahami konsep wellness sebagai suatu preventive medicine. Nah, yang saya ketahui ada di satu tempat karena dokternya itu adalah teman saya. Mereka memang membuatkan program untuk retreats wellness. Itu biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian sebelumnya tentu dia memiliki data assessment dari pasien-pasien yang memiliki kecenderungan mentally disorder atau kinerja yang menurun, itu bekerja sama dengan psikolog. Kemudian dia men-treat. Salah satu treatmentnya adalah memang melakukan forest therapy. Ya, tapi itu belum cukup banyak di Indonesia. Dan terus terang saja ini masih PR besar untuk saya dan teman-teman di Asosiasi Wisata Medis. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Jadi ini masih menjadi PR yang besar teman-teman kita di Asosiasi Wisata Medis. Asosiasi kita ini baru berusia setahun sebenarnya. Belum banyak lobby-lobby yang kita lakukan kepada pemegang regulator, karena fokus semua di Indonesia itu memang masih penanganan kuratif. Masih banyak kasus-kasus penyakit yang pendekatannya sangat medik banget. Padahal sebetulnya kesehatan itu adalah tanggung jawab berbagai macam disiplin ilmu. Promotif dan preventif, dulu kita sudah punya konsep dilakukan treatment di puskesmas. Sebagai primary healthcare, klinik-klinik rawat jalan pertama pun juga menekankan ke arah sana. Tapi dalam perkembangannya semuanya berubah menjadi kuratif. Nah, sehingga ya paradigma masyarakat masih belum berubah. Sakit itu, kalau dia sudah sakit, bukan untuk melakukan pencegahan. Mungkin seperti itu sementara jawaban saya. Mungkin nanti saya japri deh ya, saya minta nanti nomornya ya. Saya kasih file-filenya tentang itu ya. Siap, terima kasih Pak. Untuk penanya selanjutnya Pak Andri, boleh dibuka mute-nya Pak? Ini sudah? Oh iya. Sudah? Sudah? Oh iya ya. Kedengeran? Ya. Kedengeran kok Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Richard Siahaan. Apakah program wellness tourism dengan medical tourism ini bisa digabungkan ke dalam satu paket, Pak? Ya, sebetulnya bisa. Seperti yang saya lihatkan di slide tadi ya. Ini sebentar di slide awal ya. Nah ini, sorry.
Terminologi medikal adalah untuk mengobati atau kuratif. Kemudian yang konsep kita coba buat di Bali nanti, ya, ini ada kasus-kasus yang memang harus perlu penanganan medis seperti kanker, kemudian kardiovaskuler, geriatri. Kanker ini pada tahap-tahap awal orang biasanya menolak dia terkena sakit sehingga dia memerlukan yang namanya psikososial terapi. Nah, psikososial terapi masuk dalam ranah wellness program. Kemudian kadang-kadang ya untuk beberapa kasus kita bisa melakukan pendekatan dengan nutrition terapi. Nutrition terapi ini dimaksudkan untuk meningkatkan imunitas dia, natural killer cell dia untuk melawan penyebaran dari kanker. Nah, kita membutuhkan alat ukur nutrition terapi juga dengan herb medicine, tentunya yang terukur parameternya. Nah, di dalam yoga, kebetulan saya instruktur yoga juga ya, karena saya menginati wellness, jadi saya mencari ilmu tentang healing, olah nafas, segala macam. Ini di dalam terminologi yoga juga kita bisa meningkatkan energi atau imunitas kita dengan melakukan beberapa gerakan khusus untuk spesifikasi kanker. Nah, jadi kombinasi dari terapi yang dilakukan oleh dokter, misalnya dengan kemoterapi, bisa dikurangi efeknya dengan wellness program ini. Begitu juga pada kasus-kasus jantung. Kasus-kasus jantung itu biasanya kalau orang sudah mengalami sumbatan, kemudian dia tidak mau di-bypass, dia dilakukan pasang ring, itu biasanya akan ada kecenderungan terjadi lagi. Nah, bagaimana memperpanjang kekerapan terjadinya lagi ini, atau mencegah supaya tidak terjadi lagi, kita melakukan beberapa pranayama contohnya. Pranayama ini adalah teknik olah nafas. Teknik untuk menyerap energi dari luar, energi dari bumi, energi dari tumbuhan. Kemudian lakukan light exercise. Nah, kemudian ada beberapa asana terapi yang untuk memperpanjang fungsi jantung, memperkuat otot jantung. Nah, ini yang kita coba padu-padankan nanti antara medical dan wellness. Nah, seperti itu mungkin Pak Richard. Oke, terima kasih Pak Dokter Kania, Andri. boleh nanya saya? Boleh Pak Daru. Iya, boleh dong Pak Daru, silakan. Jadi saya nyari raisennya nggak ketemu, jadi langsung ngomong aja. Terima kasih Pak Oman dan Pak Dr. Andri. Saya kira bagus sekali tadi. Saya menangkap banyak hal di sini. Keterkaitan atau irisan antara geologi, khususnya geowisata dengan wellness tourism tadi. Kayaknya banyak Pak Dr. Andri ini irisannya, sehingga mungkin bisa kita kerjasamakan atau kita diskusi bareng terus dengan Asosiasi Wisata Medis. Mungkin yang pas dengan MAGI nanti ya, Masyarakat Geowisata Indonesia, salah satu anak organisasi di IAGI. Karena contohnya aja misalnya tadi saya sempat mencoba merangkai-rangkai mendengarkan unsur selenium yang ternyata banyak sekali manfaatnya untuk terapi-terapi kesehatan ya tadi ya, ada radang sendi, hidroterapi, ada anti-aging dan sebagainya. Itu yang sebenarnya juga banyak kita pelajari, terutama di daerah geotermal, daerah gunung api, juga daerah-daerah epitermal, hidrotermal, fluid hidrotermal. Tadi contoh-contoh misalnya di New Zealand, di Rotorua, saya kira memang betul sekali itu. Cuma memang tadinya saya terutama tidak melihat ke arah wellness-nya tadi. Jadi bagus lah. Kemudian untuk Pak Oman tadi, mungkin ini sedikit pertanyaan Pak Oman. Tadi kan disampaikan juga tentang penelitian di Malili tadi ya, di mana ada unsur-unsur yang kayaknya bisa mempengaruhi kesehatan di sana. Salah satunya ada logam-logam berat. Kemudian ada yang logam berat mungkin bisa kita telusuri ya, karena memang itu mungkin ada daerah-daerah yang memang mengandung logam berat di sana. Tapi yang ada sianidanya, Pak, mungkin apakah sudah ada jawabannya, penelitiannya sianida itu dari mana gitu, kok bisa muncul sianida di situ? Terima kasih. Sementara itu, mungkin nanti bisa minta tanggapan Dr. Andri juga, Pak. Silakan Pak Oman atau Dr. Andri. Ya, mungkin saya dulu ya.
Terima kasih Pak Daru ya. Untuk yang di Malili itu sebetulnya saya membongkar-bongkar dokumen lama ini karena mau persiapan presentasi ini ya. Jadi memang saya lihat di laporan itu tidak terlalu membahas kepada sianida. Jadi waktu itu kita cukup saja dengan ada informasi dari tes lab, dari hasil kajian lapangan segala macam bahwa ada paparan logam-logam berat seperti krom, kobalt, dan nikel, dan juga di satu sumur ada sianida. Lalu kita sarankan berbagai rekomendasi, berbagai alternatif sumber daya air alternatif selain sumur, selain sungai gitu ya. Jadi waktu itu memang tidak terlalu fokus untuk membahas sianidanya itu Pak Daru ya. Nah mungkin ini sekalian semangat geomedik nih Pak Fajar, mungkin kita perlu merancang juga satu penulisan artikel ilmiah lah dengan kasus Malili bisa diangkat lagi. Kebetulan datanya masih ada di saya ini di laporannya ya. Terima kasih Pak Daru sudah mengingatkan ya tentang kemungkinan sianidanya. Saya juga belum kepikiran nih dari mana harus merefresh lagi memori. Tapi ada aktivitas penambangan nggak Pak? Penambangan emas? Nah itu waktu itu sih setahu saya tidak ada Pak. Tidak ada ya, karena boleh jadi itu kontaminasi atau polusi. Ya, man-made ya. Kalau ada yang memakai sianida di situ, tapi rasanya di daerah Luwu nggak ada tuh, belum ada paling tidak. Apalagi tahun 99 waktu kan itu penelitian tadi ya. Iya, 1999. Baik, ya. Terima kasih Pak Oman. Terima kasih Pak Daru. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Dokter Andri? Iya, sianida memang termasuk golongan asam ya, dan sangat kuat sekali racunnya. Sebetulnya kalau memang ada terpapar di daerah situ, yang bisa kita lakukan untuk preventif, ya semoga belum sampai masuk ke dalam mukosa atau sistem pernafasan ya, karena dia sebenarnya menyebabkan peradangan, kemudian menyebabkan ada di dalam pembuluh darah kita itu ada yang namanya endothelial system. Nah, dia yang membuat lancarnya aliran darah. Nah, epithelial atau endothelial system ini bisa rusak oleh keasaman racun itu. Dan ini dia ujung-ujungnya adalah bisa ke serangan jantung. Kemudian dia terjadi udem, atau udem itu peradangan hebat. Jadi sebelum itu terjadi sebetulnya nah itu tadi mungkin pentingnya kita kerjasama sama sistem GIS ya. Jadi kita tahu potensi di satu daerah memiliki kandungan sianida tinggi atau tidak, kita sudah harus bikin lingkaran warning sejauh mana gas itu bisa berhembus keluar. Kalau dia menempel di baju, kita harus dari suatu lokasi itu kita harus langsung lepas semua. Harus dicopot semua. Nah, yang bisa dilakukan hanya suportif kalau di dalam medis. Kalau dia terjadi keracunan hebat, poison, kita lakukan dotnya dengan anti peradangan. Dan syukur-syukur dia tidak sampai gagal nafas. Karena ujung terakhirnya itu adalah gagal fungsi nafas. Seperti itu kurang lebih Pak Daru. Jadi yang paling penting kalau untuk sianida memang pencegahannya dulu di awal. Ya, baik. Kalau sedikit lagi dokter, kalau asosiasi wisata medis itu independen Pak ya? Ya, independen. Kita isinya bukan hanya dokter. Ya, seperti halnya MAGI gitu ya. Jadi bisa, saya sendiri kan bisa masuk menjadi anggota MAGI. Tapi, mungkin Pak Daru kalau tertarik nanti saya akan propose ke ketua, Pak Daru minat ini untuk kita mengembangkan sama-sama. Boleh. Ya, saya ingin tahu aja sih. Ya. Tapi tidak terkait dengan ID ya misalnya ya? Tidak. Jadi dia swasta. Kita inginnya itu kita memiliki data banyak, terus kita mendevelop beberapa center wellness. Karena terus terang Pak Daru, saya ada satu sejawat saya di sini juga, Dr. Richard, aktif di AUMI. Dr. Richard ini dia mengembangkan ke aromaterapi. Kalau saya lebih kepada natural healing. Ini sebetulnya kalau saya pribadi lebih karena rasa berdosa. Saya 12 tahun lebih bekerja di healthcare luar dan cukup banyak mengundang devisa untuk negara keluar. Tapi begitu sudah di usia 45-an, saya 2016 saya berpikir justru potensi yang banyak dilirik oleh orang luar itu adalah potensi wellness tourism Indonesia. Dengan saya kriteriakan 3 tadi itu, pegunungan, pantai, dan hutannya. Nah, saya jadi bersyukur sekali bisa ketemu sama teman-teman IAGI karena menurut saya inilah yang bisa
kita explore bareng gitu. Karena saya nggak pernah tahu bagaimana geogenesisnya ya. Seperti di Belitung itu saat kita menemukan selenium, itu gimana prosesnya ya Pak Oman yang menjelaskan ke saya. Kemudian beberapa kasus lain misalnya yang saya jadi tanda tanya misalnya di Satonda. Satonda itu kan memang air lautnya salinitasnya cukup tinggi kan. Nah, itu harus ada data risetnya juga. Ini kita bisa manfaatkan untuk apa? Jangan-jangan kita bisa buat Satonda seperti best destination seperti Laut Mati. Ya, ya. Kemudian Pulau Moyo dengan keberagaman biodiversity-nya. Dan juga ada bird watching di situ. Jadi saya sering membawa beberapa komunitas bird watching. Kalau di dunia, bird watching itu tingkat yang paling tinggi itu Pak, royal belanjanya. Satu tiket itu bisa seharga umroh itu. Iya. Dr. Andre. Ya. Terakhir kita mau merencanakan tur ke Moyo sama Satonda tapi keburu COVID ya. Iya, itu dia. Ya, sambil mau riset. Nah, belum lagi geoscience tour-nya. Dan kita sendiri dari medis juga pengen meriset situ. Mungkin Pak Dr. Richard di sini juga senang diajak ke biodiversity center-center kita yang udah ada mapping, kita lakukan research. Itu Pak Daru, memang perlu kolaborasi kerjaan besar ini Pak. Baik, nanti bisa kita lanjutkan ini kolaborasi atau kerjasamanya. Boleh silakan dilanjut. Pak moderator, Mbak moderator boleh nanya Mbak Kania. Oh iya, Pak Burhan. Silakan. Terima kasih. Salam kenal Pak Dr. Andri. Kang Oman sehat teman. Ya, alhamdulillah. Salam kenal Pak. Ya. Pak Andri, saya kok jadi apa yang disampaikan Pak Ketua IAGI tadi jadi menarik tadi dalam pikiran saya. Mungkin nanti teman-teman geowisata dari Mas Reper dan Pak Hedi Rahmat, setahu saya kan beberapa diversity yang untuk syarat geopark ya. Kalau memang ini nanti bisa kolaborasi, mungkin bisa dicodok juga bahwa awareness ini juga bisa masuk sebagai beberapa hal yang bisa dipertimbangkan di geopark menurut saya. Ini satu hal yang luar biasa. Dan itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Dr. Andri sama Kang Oman. Jadi kalau kita lihat, kita itu kan sekarang dibanjiri dengan iklan-iklan batuan yang dipanasi, mineral yang dipanasi, menyembuhkan apapun gitu kan. Dari negara tetangga, terutama Korea, Cina, dan Jepang. Nah, sebenarnya kita punya potensi itu nggak sih? Atau itu sesuatu yang niscaya atau sesuatu yang memang bisa dimarketkan atau bisa dipasarkan di Indonesia dengan produk lokal, dengan riset yang seperti apa? Saya itu aja yang batu geo apa, gimnasong atau apa segala macam itu kalau saya lihat sekilas dari TV itu barang apa, kemudian apakah bisa banyak iklannya apa? Itu aja. Ini pengaruh milenial dan iklan. Monggo Pak Andri dan Pak Aman, makasih. Ya, izinkan saya Pak Oman putus-putus ya? Ya, Pak Oman freeze. Oh, freeze ya. Mungkin sementara saya coba ini dulu ya Pak ya. Monggo Dr. Andri. Ya, saya sendiri sebetulnya memang itu belum terbukti. Kalau di dalam medis ada namanya evidence-based medicine. Jadi misalnya seperti saya sih hanya berpikirnya secara fisik aja bahwa energi itu kan nggak pernah hilang. Dia berubah bentuk. Ya, jadi yang saya pahami mungkin semua kalau di dalam energi medicine, batu-batu, mineral-mineral, tanah semua itu menyimpan energi. Nah, bagaimana memanfaatkan energi ini untuk merefill atau selaras dengan energi tubuh manusia. Nah, itu mungkin teknik atau pendekatannya atau caranya, metodenya yang harus kita pelajari. Dan tentunya tantangan juga untuk research. Saya selama menekuni wellness ini, saya terus terang memang mencoba membuka diri terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi dalam perjalanan saya ke Sumbawa misalnya, saya bergaul sama para sandro namanya. Sandro itu adalah orang-orang yang tradisional healing. Jadi macam-macam yang mereka lakukan, mengobati dengan batu, mengobati dengan buah-buahan. Buah-buahannya bukan dimakan, tapi buah-buahannya dipeluk, disimpan, dihangatkan, kemudian di dalamnya isi telur. Telurnya setelah setengah matang diminum, ya.
saya mencoba mencerna gitu. Kalau malam-malam saya coba inventarisir ini kemana arah logic thinking-nya gitu ya. Nah kemudian saya pernah juga ke suatu tempat waktu saya berdinas, tapi ini di kepulauan ya, kasus dengan patah tulang. Jadi tulang tangannya bukan patah tapi keluar. Keluar. Keluar, jadi kelihatan. Ya, kalau saya lakukan reposisi, anak ini pasti akan menjerit sakit sekali. Biasanya prosedur medisnya adalah kita lakukan pembiusan. Tapi karena di puskesmas tidak ada pembiusan total, saya sudah berencana untuk evakuasi dia ke rumah sakit di darat. Nah, tapi keluarga menolak. Dia manggil orang pinter katanya. Dan ini di depan saya sendiri ini, orang pinter ini saya kadang-kadang suka merasakan energi. Jadi waktu dia datang, saya bisa merasakan ada energi lebih di dia. Kemudian saya mulai penasaran. Coba deh anaknya saya baringkan di pangkuan saya. Kemudian dia dari jarak jauh, dia melakukan proses reposisi tanpa menyentuh. Dia hanya mengambil sebatang daun alang-alang, kemudian diolesinya sama dia minyak kelapa, kemudian diurut batang alang-alang itu sampai lurus lagi. Dan per detik itu saya lihat tangan anak itu bergerak, masuk ke dalam bonggol sendinya lagi. Saya sampai geleng-geleng, ini nggak ada di textbook kedokteran manapun. Tapi saya merasakan energinya dia waktu dia melakukan itu. Saya merasakan ada energi hangat lebih. Nah, ini energi sebenarnya yang mau saya sampaikan for the future medicine, kita harus belajar energi ini. Seperti forest therapy itu kan basicnya adalah bagaimana kita menstabilkan energi tubuh kita yang kebanyakan ion negatifnya, kemudian diselaraskan dengan positifnya dari alam. Bahkan sekarang kalau jadi teknologi 5G itu masuk, ini kerusakan radiasi di tubuh pasti lebih masif. Jadi kita akan lebih sering-sering prevent dengan wellness tourism. Nah, makanya orang memperkirakan ini akan booming nanti, wellness retreat, geowisata, tourism itu. Nah, itu jawaban dari saya, Pak. Mungkin dari riset ini ada energi apa di batu-batuan ini. Pak Omar. Mohon izin, tadi keputus ya Pak Burhanuddin. Jadi intinya untuk Geopark sangat mungkin mengembangkan geowisata dan wellness tourism satu paket di kawasan Geopark ya. Dan kita banyak potensinya ya. Hampir Geopark kita ini kan hampir semuanya itu di kawasan pegunungan atau batuan-batuan mineral ya. Seperti di Belitung itu kan banyak kandungan selenium saya kira ya. Sehingga ada seorang peneliti di sana yang membuat kopi Belitung terasa enak itu antara lain karena airnya mengandung selenium katanya ya. Terus yang kedua mengenai batuan ini pakarnya tuh Pak Daru tuh kalau batuan itu ya. Tapi saya percaya Pak bahwa Indonesia juga punya potensi batuan yang bisa berfungsi untuk healing, untuk pengobatan, untuk penyembuhan ya. Cuman kita mungkin belum banyak meriset itu. Terima kasih. Ya, saya dulu kan pernah waktu kecil itu kan kena bisa gitu kan. Kemudian ada orang ngasih batu gitu ya. Kemudian disedot. Dan itu kerasa energinya dia menyerap itu kerasa gitu kan. Kegigit, waktu itu kegigit kalajengking itu. Bengkak itu. Begitu dikasih batu ada energi itu seperti Dr. Andri sampaikan tadi. Dan itu sembuh gitu kan. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu suntik apa-apa. Dan itu perlu paling 2-3 jam, begitu bisanya juga hilang, batunya jatuh sendiri. Jadi ini sesuatu yang bagi saya ilmu baru ya dalam konteks karena selama ini saya tidak tekun itu dan ya Pak, sangat menarik Pak. Di kurikulum bisa dimasukkan menjadi lapangan kerja yang luar biasa. Ya, mungkin bisa kita ya, silakan. Mungkin bisa kita bahas nanti di topik tersendiri barangkali ya. Siap. Karena di Gemstone kayaknya ada itu Pak Suliat Miko, kemudian ada siapa lagi beberapa teman. Ya. Oke, tapi kita kasih kesempatan mungkin yang lain. Kayaknya masih ada pertanyaan gitu di chat itu. Gimana, Tania? Ya, sepertinya pertanyaan dari Pak Burhan akan menjadi penutup di diskusi kali ini Pak, karena sudah menunjukkan jam 5:30 juga. Oh iya. Iya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kita tampung dan kita tanyakan kepada para pembicara kita hari ini, dan nanti jawabannya akan kami tayangkan di weblog IAG ya. Oke, terima kasih kepada Dr. Andri dan juga Pak Oman Abdurrahman untuk presentasinya yang sangat luar biasa dan juga jawaban-jawabannya yang sangat inspiratif sekali. Oke, untuk selanjutnya
Saya serahkan kembali ke pembawa acara, Mas Rapper. Baik. Baik, Kania, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga kepada Pak Oman dan Pak Andri. Boleh tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini dari rumah masing-masing. Terima kasih atas paparannya. Ini saya kira juga ada Pak Wiwin ya. Pak Wiwin ini dari Ketua Badan Pengelola Geopark Batur. Mungkin bertanya, apakah sudah ada asosiasi dokter wellness? Mungkin bisa nanti kita hubungkan ke Dr. Andri dan Pak Wiwin ya, untuk barangkali bisa mengembangkan Medical and Wellness Center di Batur UNESCO Global Geopark. Baik, sebelum saya akhiri, nanti akan ada penutupan dulu dari Pak Burhan, kemudian kita akan lanjut ke foto bersama. Silakan Pak Burhan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daru selaku Ketua IAGI, kemudian teman-teman peserta dan tidak kalah terhormatnya para narasumber, Dr. Andre, Pak Usman Abdurrahman, ilmu yang luar biasa, dan memberi inspirasi bagi saya yang sudah lama ke geologi, cuman belum tahu hal-hal yang tadi menarik sekali yang disampaikan, dan karena saya selaku dosen juga, ini mungkin satu hal yang bisa saya promosikan ke student untuk jadi skripsi atau sesuatu yang kapital selekta mata kuliahnya, dan nanti apa yang dikhawatirkan sama Pak Andri bahwa nanti Pak Usman bahwa orang-orang yang ke sana kurang, maka mungkin dari orang lain, nanti geologi juga bisa terlibat. Mungkin salah satu pembimbingnya nanti Pak Andri dan Pak Usman. Saya rasa satu luar biasa dan bermanfaat. Semoga program-program kita, dan selalu saya mengapresiasi kepada FGNI yang dengan kerja keras, pengaturan yang baik, dengan multi pakar yang ada di pembicaraan ini, menambah wawasan bagi ahli geologi dan asosiasi yang lain. Saya rasa terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama IAGI, ini mungkin yang terakhir untuk periode sebelum Lebaran, diskusi pakar ya, Pak Reza ya? Ya, Pak Burhan. Ya, untuk itu atas nama panitia dan IAGI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih atas partisipasinya. Dan kalau tadi Pak Rapper tepuk tangan buat narasumber, saya minta tepuk tangan buat Pak Reza dan tim. Saya itu terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan. Terakhir kita akan foto bersama, tapi sebelum itu nanti materinya dan jawaban yang belum terjawab akan di-share ke web blognya IAGI. Untuk materi nanti akan di-email ke masing-masing. Saya boleh minta tolong dinyalakan semua videonya karena kita akan foto bersama. Jadi boleh tolong dinyalakan. Mungkin sudah ada yang pegang es kelapa, ada pegang es buah, silakan ditunjukkan es-esnya. Saya tunggu. Saya tunggu untuk menyalakan videonya. Boleh sambil gaya salam Geopark Pak Daru. Oke, siap. 1, 2. Sorry, belum. Saya masih nunggu nih, karena baru banyak yang lain. Oke, siap. 1, 2, dan 3. Sekali lagi, karena ada 2 part. Sekali lagi ya. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah mengikuti diskusi pakar. Ini diskusi pakar ke-7 selama dalam rangka hari ulang tahun IAGI yang ke-60. Besar harapannya kita akan membuat kegiatan seperti ini lagi rutin melalui daring. Nanti silahkan mengikuti informasi-informasinya lebih lengkap di Instagram IAGI @IAGI atau website IAGI di iagi.or.id. Akhir kata saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran bagi yang menunaikan, selamat berlibur juga, semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, Mas Fajar, Bu Mega, teman-teman yang lain, yang baru. Mohon izin. Mau ngobrol-ngobrol lagi. Pak Wiwin nih, mumpung ada Pak Wiwin. Pak Fajar belum difoto nih, Pak Fajar belum difoto. Oh ya, Pak Fajar ini. Siap. Fajar mana Fajar nih?
Fajar Prof. mana? Itu udah di tengah itu. Provokatornya ini. Masih di Pak Fajar tuh. Sukses nih provokatornya. Luar biasa. Luar biasa. Dokter, nanti kayaknya perlu perlu disambung nanti untuk Batur ya Pak, ya Dok ya. Oh iya Pak Wiwin. Kita butuh research medisnya yang banyak karena memang belum ada. Dan yang menyedihkan itu yaitu Thalasso sudah dibuka itu tahun 2005 ya. Akhirnya tidak dapat